Pemirsa, gegara jalan rusak, seorang ibu di Kabupaten Waikanan, Lampung terpaksa melahirkan di dalam mobil. Gubernur Lampung meminta maaf atas kejadian ini dan berjanji terus memperbaiki infrastruktur publik. Video amatir yang memperlihatkan proses persalinan seorang ibu-ibu di dalam sebuah minibus beredar viral. Peristiwa ini terjadi hari Minggu kemarin di Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, Lampung. Persalinan terpaksa dilakukan di tengah jalan, lantaran jalan menuju puskesmas berbatu dan tak layak dilewati. Setelah dibantu bidan dan sejumlah ibu-ibu, proses persalinan pun berhasil dan ibu beserta bayinya selamat. Pasca peristiwa tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani meminta maaf. Ia menegaskan pihaknya terus mendorong perbaikan infrastruktur agar akses pelayanan publik berjalan baik. Saya menghargai pemerintah yang pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Itu saya juga program kabupaten, tapi saya menghargai juga kepada masyarakat. Kami berusaha sedikit untuk memperbaiki seluruh infrastruktur supaya provinsi, kabupaten. Gubernur Lampung menambahkan, koordinasi antara Pemprov Lampung dengan Pemkab Waikanan akan ditingkatkan untuk mengetahui status serta kondisi jalan di wilayah pedesaan. Dari Waikanan, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap program makan bergizi gratis. Mahkamah Konstitusi memerintahkan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saya mengenakan jaket hijau ojek online ini. Jadi jaket hijau ojek online ini sebagai saksi ada orang tua yang kerja keras, bahkan ada ayah tunggal yang hanya tinggal berdua dengan bayinya 1,5 tahun di kosan. Ketika dapat orderan, dia terpaksa harus pergi meninggalkan bayinya sendiri, mengunci bayinya di kamar, dan memasang CCTV. Lalu bantal ini sebagai saksi, bayi tersebut sambil membawa dotnya di mulutnya, menarik bantal oleh bayi itu ke depan pintu kamar kos, setia menunggu, berharap ayahnya segera pulang. Inilah sosok bayi 1,5 tahun di Kolaka, Sulawesi Tenggara yang harus rela ditinggalkan ayahnya pada malam hari. Saat ayahnya pergi, bayi ini dengan pintar mengucap bye-bye kepada ayahnya yang terpaksa pergi memenuhi orderan ojek online. Bekerja sebagai pengemudi ojek online, Tri Rama terpaksa meninggalkan anaknya di kos-kosan sementara dirinya mengantar pesanan. Demi memastikan keselamatan anaknya,
Tri memasang kamera CCTV kecil yang bisa dipantau dari handphonenya. Dan kalau kita lihat pemirsa di bawah sebelah kiri itu ya, bayi tersebut di tengah kesendiriannya dengan dot di mulut meletakkan bantal di depan pintu kamar kos. Sebagai makna, dia menunggu hingga ayahnya pulang. Meskipun seringkali berjam-jam kemudian sang ayah belum juga pulang dan bayi itu pun tertidur di kasurnya. Pemirsa, kisah Tri Rama ini mengajarkan kita bahwa masih banyak warga Indonesia yang berada di titik terendah bersama buah hatinya, namun menyerah bukan pilihan. Tri Rama merupakan ayah tunggal untuk anaknya, menyuapi makan anaknya, mengajak jalan-jalan anaknya, sementara mantan istrinya telah meninggalkannya. Tidak ada yang tahu kemana sang istri, namun perjuangan Tri Rama membuat netizen bereaksi emosional di media sosial karena tidak mudah menjadi sosok ayah, menjadi sosok ibu sekaligus, di mana dalam kondisi yang juga harus mencari nafkah anaknya yang masih 1,5 tahun. Ya, sebagai bentuk solidaritas kami ya mengenakan jaket ojek online ini. Informasi lainnya, haru menyelimuti ruang tahanan Polres Situbondo. Seorang bocah nekat mengayuh sepeda puluhan kilometer demi bertemu sang ayah yang ditahan di Polres Situbondo. BG, bocah berusia 10 tahun ini mengayuh sepeda hingga puluhan kilometer demi memiliki satu tujuan, yakni bertemu dan memeluk sang ayah yang berada di balik jeruji besi. Tangisnya pecah usai petugas menanyakan maksud kedatangannya. BG mengaku sangat merindukan ayahnya. Petugas akhirnya mengizinkan BG bertemu dengan ayahnya. Petugas juga memberikan semangat untuk terus mendoakan sang ayah agar persoalan hukum yang dihadapi segera selesai. Momen yang paling mengharukan terjadi saat pintu ruang tahanan dibuka. Dari balik jeruji besi, sang ayah telah menunggu. BG yang baru berusia 10 tahun ini pun langsung menangis dan berusaha memeluk ayahnya seerat mungkin. Petugas merasa kasihan karena alasan anaknya rindu atau kangen sama orang tuanya, sehingga diberi kesempatan untuk ketemu sama orang tuanya. Dan ayahnya atau bapaknya ini dilakukan penahanan karena diduga melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap seseorang. Sebelum meninggalkan Polres Situbondo, petugas juga memberikan sejumlah makanan ringan dan uang saku kepada bocah tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.